Berkebun di pekarangan rumah. Ada baiknya kita tahu apa saja bahan-bahan alami yang bisa kita gunakan sebagai pupuk atau penyubur lahan yang kita tanami. Hari ini kita akan membahas sedikit lebih rinci mengenai berbagai macam bahan alami yang dapat kita gunakan untuk menyuburkan tanaman. Tentunya untuk menambah subur lahan yang kita gunakan sebagai sarana bercocok tanam ataupun untuk memperkaya nutrisi yang kita gunakan pada media tanam. Nah, hal ini sangat penting untuk mendukung kegiatan kita berkebun atau bercocok tanam di sekitar pekarangan rumah. Berbicara mengenai kesuburan tanah, tentu kita akan membahas tentang pupuk. Mengenai pupuk ini ada beberapa jenis pupuk yang biasa kita gunakan atau bisa kita gunakan untuk bercocok tanam. Baik itu di media-media tertentu, di pekarangan rumah ataupun di lahan-lahan pertanian yang ada. Jenis-jenis pupuk ini misalnya bisa kita sebutkan saja, ada pupuk padat, ada pupuk cair, kemudian ada pupuk kimia, ada pupuk alami, ada juga pupuk-pupuk organik atau alami, ada juga pupuk kandang dan berbagai jenis atau merek pupuk yang ada di pasaran. Nah, untuk pembahasan kita kali ini kita akan membahas khusus untuk berbagai macam bahan yang bisa kita gunakan sebagai pupuk atau yang bisa kita gunakan untuk menyuburkan media tanam yang kita gunakan dalam bercocok tanam, baik itu pada media polybag, wadah-wadah bekas ataupun pada lahan pekarangan rumah. Karena kita berbicara mengenai bercocok tanam di pekarangan rumah, maka kita akan membahas berbagai macam bahan yang mudah kita dapatkan di rumah yang bisa kita gunakan sebagai bahan penyubur tanah atau media yang diperlukan. Apa saja sih bahan-bahan tersebut? Bahan-bahan alami yang bisa kita gunakan ini tak jauh dari dapur atau rumah. Jadi merupakan bahan-bahan sisa yang ada di sekitar rumah kita. Apa saja? Yang pertama adalah ampas kopi. Ya, jangan heran. Ampas kopi bisa kita gunakan sebagai media atau bahan untuk menyuburkan tanah, karena ampas kopi ini dikenal bisa memberikan atau bisa mengasamkan tanah. Dengan bahan ampas kopi ini, tanah bisa menjadi lebih asam dan sesuai dengan kebutuhan atau yang dibutuhkan oleh tanaman yang kita miliki. Nah, jadi kalau biasanya ampas kopi kita buang masuk ke saluran pembuangan air, maka jika kita bercocok tanam di pekarangan rumah, kita punya kebun di pekarangan rumah, ada baiknya ampas kopi ini disisihkan atau dikumpulkan dan bisa digunakan sebagai campuran media untuk menyuburkan tanah.
Berikutnya ada juga ampas kelapa, seperti juga ampas kopi. Ampas kelapa juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan untuk menyuburkan tanaman yang kita tanam, baik itu di media tertentu maupun di lahan tanah. Untuk ampas kopi ini, maksud saya ampas kelapa ini banyak mengandung protein dan lemak kasar. Kandungan protein kasar dan lemak kasar pada sisa ampas kelapa ini masih cukup tinggi dan tentunya bagus juga digunakan sebagai bahan untuk menyuburkan tanaman yang kita tanam. Apalagi, apakah masih ada bahan lain yang bisa kita manfaatkan? Selain ampas kopi dan ampas kelapa, masih ada juga ampas teh atau sisa teh yang biasa kita minum sehari-hari. Nah, untuk kandungan ampas teh ini masih ada kandungan nitratnya, kemudian nutrisinya juga lumayan bagus. Kemudian di sini ada juga asam laktat yang sangat penting atau sangat berguna untuk tanah menjadi gembur. Nah, jadi khusus untuk ibu-ibu atau remaja putri atau siapapun yang mempunyai aktivitas berkebun di pekarangan rumah, tentunya ampas teh, ampas kelapa atau ampas kopi ini bisa kita kumpulkan untuk tambahan bahan alami yang bisa kita gunakan untuk menyuburkan tanaman kita. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan cangkang telur. Ya, sehari-hari kita sering mengkonsumsi telur dan cangkangnya dibuang begitu saja tanpa dimanfaatkan untuk sesuatu yang lebih berguna. Nah, cangkang telur ini masih mengandung kalium karbonat yang baik untuk tanaman. Di situ juga masih ada nitrogen dan juga asam folat. Nah, cangkang telur ini bisa kita tumbuk, kita haluskan, kemudian kita bisa campurkan ke media tanam atau ditebarkan ke tanaman yang kita pelihara. Selain beberapa bahan sisa dapur tersebut, kita juga masih bisa mendapatkan bahan lain yang bisa kita gunakan sebagai penyubur tanaman. Salah satunya misalnya kulit pisang. Nah, untuk kulit pisang atau kulit-kulit buah-buahan yang kita konsumsi sehari-hari itu juga cukup bagus untuk digunakan sebagai bahan tambahan dalam menyuburkan tanaman atau media tanam yang kita gunakan. Untuk kulit pisang sendiri masih cukup bagus mengandung kalium dan tentunya dibutuhkan juga untuk perkembangan atau untuk tanaman yang kita miliki. Masih ada yang lain? Masih ada. Kita juga bisa memanfaatkan sampah dedaunan kering sebagai tambahan bahan khususnya yang alami yang bisa kita gunakan untuk memperkaya unsur hara yang ada pada tanah atau media tanam yang kita gunakan. Nah, untuk daun kering ini bisa bagus untuk kelembapan tanah dan juga daun kering ini bisa menarik atau bisa mendatangkan cacing tanah, di mana cacing tanah ini bisa jadi pengurai dan menghasilkan kascing atau bekas cacing yang bagus, subur jika kita campurkan pada media tanam yang kita gunakan. Sebagian besar bahan-bahan alami tersebut bisa kita dapatkan dari dapur kita sendiri dan tidak perlu ke tempat lain. Untuk kebutuhan tanaman di sekitar rumah tentunya bisa dikumpulkan dan saya rasa cukup bisa menjadi tambahan untuk bahan-bahan yang kita gunakan dalam menyuburkan tanaman yang kita tanam. Nah, sebagian besar sisa-sisa
dapur sebenarnya bisa digunakan sebagai bahan alami untuk menyuburkan tanah, atau bisa digunakan sebagai bahan tambahan dalam membuat media tanam yang bagus, yang subur, yang kaya akan nutrisi, dan bisa membuat tanaman kita menjadi subur dan menghasilkan. Sebagai contoh, masih ada juga sisa-sisa kulit bawang, atau bisa juga agar-agar. Pokoknya sisa-sisa buah-buahan juga bisa digunakan sebagai bahan tambahan untuk menyuburkan tanaman atau menyuburkan tanah yang kita gunakan sebagai media bercocok tanam. Nah, itulah tadi berbagai bahan alami yang bisa kita dapatkan di sekitar rumah kita yang bagus untuk digunakan sebagai bahan penyubur tanah atau bahan penyubur tanaman yang kita tanam di sekitar pekarangan rumah. Dengan memanfaatkan berbagai macam bahan tersebut, kita bisa membuat tanaman-tanaman kita menjadi lebih subur dan tentunya sehat karena merupakan bahan alami dan aman untuk dikonsumsi sehari-hari, baik untuk kebutuhan pribadi maupun untuk kebutuhan ekonomis atau dijual ke orang lain. Saya rasa untuk video kali ini cukup sampai di sini saja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menjadi tambahan informasi bagi semua yang sedang berkebun, khususnya berkebun di pekarangan rumah. Terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai. Dan jangan lupa tunggu video saya berikutnya. Sampai bertemu pada video-video selanjutnya.